apa namanya air conditioning system ya. Ini kalau saya tanya Anda kira-kira expansion device ini setelah apa alatnya? Dipasang setelah apa namanya setelah posisi apa? Kondensor, Pak. Ya? Setelah kondensor, Pak. Kondensor, Pak. Setelah kondensor. Oke, jadi setelah kondensor baru setelah kondensor langsung expansion kan langsung setelah dikompresi diekspansi gitu dah. Oh, maksudnya coba dilihat lagi expansion device. Jadi maksudnya gini, siklus pendingin coba ya kita. Oke, aku mau sih gak terlalu ngurung ya, tapi maksud saya ya inilah apa? Setelah apa kira-kira? Ayo, kompresor, habis kompresor apa? Siklus ini. Receiver, Pak. Setelah Anda maunya nggak yang pelatan utama aja? Ada apa sih di siklus pendingin? Ya, jadi coba kita gambar lagi ya di sini ya. Pak, saya gambarkan ininya ya. Oke, kita bicara pH aja ya. Siklus pressure dengan entalpi. Oke, jadi gini. Oke ya. Jadi kalau kita bicara siklus seperti ini kan. Nah, sebelum buat siklus kita harus ini dulu. Sebelum buat di pH diagram kita harus tahu proses diagramnya ya. Jadi gini. Ini saya gambarkan kompresor gini. Jangan kebalik ya, kompresor dengan turbin ya. Hati-hati. Kalau kompresor kan mulainya dari sini masuk sisi inlet ya. Kemudian outlet di sini. Nah, jangan kebalik. Kan berarti dari besar ke kecil itu mengalami kompresi ya. Nah, setelah dari kompresor apa ini? Alat utama dulu aja, jangan kita bicara alat. Kondenser ya. Jadi ini kondenser, oke. Ini kondenser, harus tahu ya, kondenser. Kondenser, oke. Oh, kondenser ya. Tangan kerut kaku. Kondenser. Habis dari kondenser, kemana ini? Halo, setelah kondenser. Device, Pak. Kenapa? Ke expansion valve. Ya, itu yang kita bicarakan sekarang ini. Ya. Jadi Anda harus ingat siklusnya dulu, basicnya. Ini expansion device. Oke, saya gambarkan seakan-akan katup ya. Nanti sebenarnya tidak hanya katup, banyak yang model lain ya, tidak hanya katup ya. Salah satu yang terbanyak emang katup ya. Tapi banyak yang model lain, oke. Kayak seperti Anda tulis pipa kapiler gitu ya. Terus banyak yang lain. Nah, setelah ini setelah dari expansion valve baru masuk ke apa namanya? Di sini yang Anda manfaatkan dinginnya itu apa di sini? Kita Evaporator, Pak. Evaporator. Ya. Ini evaporator ya. Nah, kalau kondenser berarti kan Q-nya keluar gitu ya. Ini Q-nya keluar. Oke. Kalau ini Q-nya masuk kan ya dari sisi heat masuk ya. Panas masuk. Oke. Ingat ya. Ini W masuk. Nah, W masuk. W masuk. Oke. Kalau di valve ada W enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, karena ini throttling ya. Throttling itu yang kemarin kita diskusi ke mungkin anak termo ya. Nah, throttling kan berarti yang tetap apa? Entalpi, Pak. Yang tetap entalpi yang berupa entropi ya. Jadi kalau kita gambar state 1 di sini, state 2 di sini,
state 3 di sini, state 4 di sini, ya. State 4 di sini. Nah, itu baru kita gambarkan sini. Ini saya langsung proses actual aja ya. Kalau ideal kan nanti ada di saturated. Ini actual. Ini lurus ya, konstan entalpi atau isokoris. Nah, ini. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Oke. Nah, katup ekspansi itu ini ya. Dari 3 ke 4. Oke, jelas ya. Yang ini ya, bisa berupa katup, bisa berupa pipa kapiler. Oke. Nah, tadi sudah saya lihat beberapa, Anda sudah PR-nya sudah ngerjakan, bukan PR, short assignment. Sudah beberapa yang benar, mungkin ya Anda lihat di buku ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda paham maksudnya. Coba kita lihat ya. Saya diskusi hasilnya Anda ini, Anda paham nggak kira-kira? Sebentar. Halo. Tugasnya, oke. Saya. Ya, Vi. Ini udah dikumpul emang. Nggak tahu, aku belum submit sih, masih kerja. Yang lain masih belakangan ya. Yang cepat sudah saya kasih nilai ya. Sebentar. Oke, submitted ini no filter. Oke. Ya. Oke, tadi saya sudah nilai. Muhammad Hanif hadir ya? Masuk nggak sekarang? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Hanif ya. Saya baca punya Anda. Kan pertanyaannya gini. Oke, Muhammad Hanif. Oke, kan pertanyaan saya, apa fungsi alat ekspansi pada sistem pendingin? Ya, kalau jawaban Anda ada 3 ini, ya. Ini saya share aja ya. Nanti yang lain, Ya, Pak. ya Anda silakan menjawab nantinya. Ini saya stop saja dulu. Saya memang senang kuliah yang model gini ya, jadi kita interaktif. Oke, ini ya. Kelihatan ya, Mas Hanif ya. Nah, Kelihatan, Pak. apa fungsi alat ekspansi pada sistem pendingin? Coba jelaskan sesuai dengan yang Anda tulis ini ya. Kelihatan Mas yang saya tunjukkan ini? Coba dibaca. Ya, pertama menurunkan tekanan freon atau refrigeran. Itu fungsi katup ekspansi utama itu menurunkan tekanan freon atau refrigeran. Jadi freon yang semula bertekanan tinggi hasil kompresi dari kompresor itu perlu diturunkan tekanannya untuk mengefektifkan proses pendinginan di evaporator. 2. Mendinginkan temperatur freon atau refrigeran. Jadi fungsi katup ekspansi yang kedua itu mendinginkan temperatur freon atau refrigeran. Akibat penurunan tekanan dari freon atau refrigeran, maka freon akan menurun juga temperaturnya hingga minus 30 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu mengatur banyaknya freon atau refrigeran yang disalurkan ke evaporator sesuai dengan beban pendingin AC. Banyaknya freon yang dikabutkan tergantung sensor panas pada heat sensing tube yang dipasang pada saluran outlet evaporator. Jadi semakin panas, maka freon yang disalurkan semakin banyak atau menandakan beban AC tinggi. Semakin rendah panas, maka freon yang disalurkan semakin dikit atau menandakan beban AC kecil. Oke ya, sekarang yang kita diskusikan di sini, Mas. Jadi, mana ini namanya?
Bentar, ini kok nggak tunjuk apa ya. Oke, pakai ini aja. Jadi menurunkan tekanan, benar kan? Jadi expansion maksudnya bukan hanya katup ya. Jadi alat ekspansi ya. Saya kan di sini bilangnya alat ya. Jadi dia hanya katup. Bisa apa aja Mas? Selain katup ada orifice, ada dan yang lain ya. Oke. Ya maksudnya ini jangan hanya fungsi katup ekspansi tapi alat ekspansi ya. Jadi ini bisa dibetulkan nanti. Karena Baik, Pak. tidak hanya katup kan. Anda sendiri nulis kan tidak hanya katup ya. Oh, baik, Pak. Iya, Pak. Ya. Kemudian menurunkan tekanan benar. Tekanan refrigeran yang pertama semula bertekanan tinggi hasil kompresi. Berarti kan dia keluaran kompresor atau keluaran kondensor? Ya, seperti saya gambar tadi Mas. Keluaran kondensor yang masuk katup ekspansi atau keluaran kompresor masuk katup ekspansi? Kondensor, Pak. Nah, tapi Anda statementnya di sini berarti tekanan kondensor sama dengan tekanan kompresor ya, kira-kira. Jadi saya gambari seperti saya gambar ya, coba saya gambar lagi. Kelihatan nanti. Tahu Pak Mas ya? Halo Mas, tahu maksudnya? Iya, Pak. Sama nggak tekanan kompresor dengan kondensor? Ini ada kompresor. Beda, ya. Pak. Maksudnya beda. Tekanannya beda. Oke, ini kompresor ya. Ini masuk kondensor kan? Ya, sebelum masuk ke ekspansi kan ke kondensor dulu ya Mas ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini kan masuk ke sini. Gitu kan? Oke, yang lain lihat ya. Nah, ini kondensor ya. Saya gambar kotak heat exchanger ya. Dalam bentuk kondensor. Nah, berarti kan ini P, misalkan ini titik 2, berarti P2 kan di sini. Ya. Setelah Iya, keluar kondensor berarti P3. Misalkan ya, saya kasih nama P3. Saya tanya, P2 sama enggak dengan P3? Halo? Beda, Pak. P2 dengan P3. Mana yang lebih besar? P2, Pak. Ya, jadi gitu ya. Yang lain juga nanti saya tanya. Jadi memang tidak sama tekanan kondensor dengan kompresor. Cuman gini, kira-kira kenapa sih kan berarti tekanan masuk kondensor kan P2. Tekanan keluar kondensor berubah jadi P3. Yang menyebabkan tekanan turun itu siapa sih? Kenapa kok turun? Anda sudah ikut McFlu kan ya, mekanika fluida. Disebut apa? Kenapa kok turun dan disebut apa penurunan tekanannya? Masih ingat? Kan dia melalui pipa-pipa nih, kondenser kan di heat exchanger ya, melalui pipa-pipa. Refrigerannya ada di dalam pipa kan. Nah, apa yang menyebabkan tekanannya turun nih dari P2 yang sisi inlet kondenser ke outlet kondenser turun. Kenapa? Halo? Di McFlu sana kan apa sih kira-kira? Head loss, Pak. Oke, siapa yang jawab ini? Saya, Pak Sultan, Pak. Sultan ya. Jadi head loss ya, head ya, bukan hit Head ya. loss. Head itu Head loss. head loss ya, head. Maksudnya HEAD ya. Head loss atau pressure drop, yang head loss menyebabkan pressure drop ya. Nah, itu. Jadi ingat ya, itu yang menyebabkan tekanannya turun. Nah, tetapi kita bisa asumsikan sebenarnya di kondensor dengan itu constant pressure bisa kan. Jadi prosesnya di kondensasi itu atau heat exchanger itu kan biasanya dianggap constant pressure ya. Oke, paham ya? Nah, berarti kan ada yang perlu hati-hati di situ. Kita asumsikan adanya constant pressure, berarti tekanan keluar kompresor sama dengan tekanan
keluar kondensor, berarti pressure drop-nya 0 ya. Makanya ini frekuensi semua bertekanan tinggi hasil kompresi ya, tapi tetap tinggi karena memang di kondenser kan penurunan tekanan jika ada pun sangat kecil dibandingkan peningkatan tekanan di kompresor ya, sangat Kompresor, kecil ya, Pak. ya, sehingga itu oke. Jadi itu ya, jadi diturunkan tekanannya tujuannya apa? Memang tekanan turun untuk temperaturnya turun gitu ya, ngerti ya Mas ya? Iya, Karena Pak. kan nanti kalau di temperatur jenuh, tekanan kan itu ada di dalam kubah. Begitu tekanan turun, maka temperaturnya turun kan, karena ada dua multi phase ya, artinya berubah fase ya. Jadi saya gambar lagi di sini. Kalau kita gambar pH diagram, ya ini ya, mungkin kurang lurus ya, sasar ya. Ya, memang ini waktunya. Ini kan berarti ada di dalam kubah toh prosesnya gitu ya. Dari P2, P3, memang sebagian ada di luar ya, ada di superheat tapi masuk ke sini kan. Nah, berupa fase ini 2, ini 3. Nah, gambar saya kelihatan ya? Gambar skema. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi itu ya, perubahan fase. Maka begitu lewat katup ekspansi, maka dia turun. Ya. Tekanannya turun dan temperaturnya ikut turun gitu ya. Apalagi saat dia melewati di dalam kubah itu tekanan dan temperatur itu seiring ya. Tekanan jenuh, temperatur jenuh berarti kan gitu. Ya, kalau di luar kubah mungkin ya tekanan turun, mungkin juga temperaturnya juga bisa aja tidak turun, tapi karena ini entalpi konstan jelas tekanan turun maka temperaturnya juga ikut turun juga ya. Meskipun tidak sesignifikan saat dia ada di dalam kubah. Karena dalam kubah begitu tekanan turun, temperaturnya langsung turun ya. Tapi kalau di luar kubah tergantung kondisi fluidanya dan juga karena kan single phase ya, satu fase. Jadi tekanan turun memang secara kalau di sisi nomor 2 di superheat itu karena gas ideal tekanan turun pasti temperatur turun. Tapi kalau sisi liquid tekanan turun belum tentu loh temperatur turun. Nggak percaya coba Anda turunkan tekanan air ya. Jadi misalkan Anda punya di pipa di rumah Anda, di kos-kosan Anda, Anda turunkan lewat valve kan tekanannya turun nanti. Ya ada valve keran gitu Anda, pasti temperaturnya nggak turun juga tuh. Ya nggak, benar nggak? Kalau temperatur turun Ya, enak Anda mau air dingin tinggal bukaan kerannya Anda perkecil gitu keluarnya netes tapi dingin ya. Enggak kan buktinya enggak, tetap aja temperaturnya sama karena memang saat dia di liquid, saat di subcool itu dia tekanan sama temperatur tidak berubah secara drastis. Beda saat dia sudah di kondisi jenuh ya. Atau di kondisi campuran maksud saya. Paham ya? Karena tekanan dengan temperatur seiring. Oke, sekarang kita masuk ke katup ekspansi ya. Ini dasar-dasar memang tadi saya tanya supaya Anda sedikit paham. Dan tipe-tipenya tadi kalau menurut Mas Hanif ini ada 3. Sebenarnya banyak ya. Tapi yang di pasaran ada pipa kapiler, terus ada tipe expansion device atau katup, ini tipe orifice katup ya. Kemudian ada juga tipe box dan yang lain ya, ada beberapa model. Tapi yang umum 2 tipe ya, bisa berupa katup dan juga pipa kapiler yang banyak terdapat di pasaran ya. Dan permasalahan yang ada nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Nah sekarang kita masuk ke PowerPoint yang
Dan kita bahas selanjutnya ya. Saya naik gambar tuh. Oke, enggak, saya hapus dulu ya. Loh, kok enggak kelem? Oke. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, tujuan pengajaran katup ekspansi atau Unity list and describe ya. Tadi sudah saya tanya kan, apa kira-kira mendeskripsikan jenis katup dan tipe-tipenya apa saja dan apa maksudnya atau mendeskripsikan ya apa sih bentuknya katupnya gitu ya secara simpel ya. Ada three most popular expansion device ya. Jadi ada 3 yang populer ya, atau paling banyak digunakan. Kemudian explain the operating characteristic, jadi jelaskan karakteristik operasinya seperti apa pada berbagai tipe katup ekspansi ya. Kemudian jelaskan bagaimana various expansion device respond to load change. Jadi bagaimana tipe-tipe tadi merespon terhadap perubahan beban. Ya. Tadi kan tadi sudah dijelaskan Mas Hanif bahwa kalau beban tinggi maka si katup ekspansi atau expansion device atau alat ekspansi itu memberikan flow refrigeran yang besar ya, karena dia butuh pendinginan yang banyak karena kan bebannya tinggi ya. Kalau misalnya panas di evaporatornya atau mungkin gini, kalau evaporator kok bisa panas karena memang mungkin suhu di lingkungan atau suhu di dalam kamar, misalnya di AC kamar, di evaporator di AC kamar, suhu di kamar pas lagi tinggi, maka beban dari evaporator akan naik atau beban pendinginan akan naik, sehingga dari situ expansion device atau alat ekspansi akan memberikan flow ya, memberikan flow yang naik juga gitu ya, untuk merespon perubahan beban ya gitu. Kemudian juga untuk misalkan terjadi pendinginan di kamar itu memang pas lagi dingin, suhu udara luar dingin, maka suhu kamar juga ikut dingin. Maka si alat ekspansi itu akan berikan flow yang lebih kecil gitu ya. Loh, kok bisa Pak ya? Nanti dia bisa secara otomatis, secara mekanik, dan bisa juga secara kontrol ya. Juga dari kuliah ini nanti bisa mendeskripsikan operation balance port, kemudian dual port dan electronic expansion valve ya, dan menjelaskan bagaimana electronic controller are used to control expansion valve ya. Nah, ini tadi kita ngomong yang ngatur aliran kita sebut metering device. Jadi kita sering mengistilahkan di luar itu alat ekspansi gitu ya. Bisa katup ekspansi, bisa pipa kapiler, bisa yang lain ya. Atau juga orang bilangnya metering device ya. Jadi metering device maksudnya bukan meteran ya, maksudnya juga bukan seperti Anda punya di PDAM itu kan ada meterannya, itu bukan seperti itu. Tapi dia tujuannya untuk mengatur flow ya, jumlah refrigeran kepada evaporator ya. Kemudian expansion device biasanya diinstal di liquid line ya. Jadi di daerah liquid karena dia memang expansion device ya, misalkan dia pipa kapiler atau juga katup ekspansi, maka harus di liquid line ya. Tidak boleh dipasang
di kondisi campuran ya, nanti nggak bisa bekerja. Nah, ini yang mungkin nanti bisa Anda tambahkan di tugas Anda tadi di 107. Common devices yaitu automatic expansion valve, ya. Kemudian thermostatic expansion valve, ini sama-sama valve ya, tapi satunya automatic expansion valve, yang satunya thermostatic expansion valve. Kemudian ada lagi fixed bore yaitu capillary tube, ya. Dan beberapa alat yang lain yang tidak umum ya, high side float atau low side float ya, itu ya. Nah, ini tadi sudah kita ini, di mana kalau letak expansion device di sini ya, saya kasih apa namanya pen ini ya. Nah, sini nih ya. Nah, ini adalah expansion device di sini, atau kita katakan juga boleh metering device boleh ya. Seperti itu. Jadi setelah kondenser, maka itulah posisi alatnya di situ. Oke, berikutnya ada beberapa jenis, ada 3 jenis yang umum ya. Kita bahas pertama jenis yang pertama yaitu thermostatic expansion device. Thermostatic expansion device atau TXP, namanya juga thermostatic, berarti dia menjaga apa? Menjaga temperatur, ya, temperatur dari evaporator superheat. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi termostatik ini maksudnya menjaga temperatur evaporator superheat. Ya, keluaran evaporator tetap superheat, itu namanya thermostatic expansion valve, itu fungsinya untuk menjaga konstan evaporator superheat. Jika seandainya evaporator superheat is high, the valve will open. Jika superheat low, maka nanti valve-nya akan nutup. Ya, tadi kebalikannya. Nah, kenapa kita harus menjaga superheat? Tadi kan sudah saya kasih di gambar awal tadi bahwa yang banyak digunakan itu adalah yang superheat. Bukan jarang, sulit atau bahkan akan merusak komponen-komponen kalau ini kalau bukan superheat ya, masih di daerah campuran gitu ya, jelas masuk kompresor atau mungkin masuk ke evaporator akan tidak sesuai, akan mempengaruhi performance dari sistem pendingin ya. Jadi intinya menjaga superheat gitu aja. Nanti akan saya jelaskan ya. Terus bagaimana konsepnya ada di sini semua. Nah ini. Jadi kalau Anda perhatikan nanti di lab ini ada valve-nya ya, katup ekspansinya di sini. Ini ya, saya merah ya. Nah, katup ekspansi tadi kan dipasang di liquid line ya. Jadi setelah kondensor sebelum masuk evaporator ya. Nah, di sini. Nah, untuk termostatiknya, cara kerjanya gimana supaya menjaga superheat? Maka harus punya sensor di sini, sensor dari apa? Sensor dari suhu keluaran evaporator. Jadi refrigeran tadi kan prosesnya setelah keluar dari kondensor, maka dia masuk katup ekspansi ini, dalam hal ini thermostatic expansion valve. Kemudian tekanannya turun kan, tekanan turun maka temperaturnya juga turun. Kemudian dia melewati evaporator. Nah, di sini sudah mulai dipanasi kan, atau melalui heat exchanger evaporator, maka perlahan dari dia kondisinya campuran dan keluaran sini sudah diharapkan superheat. Jadi titik keluaran di evaporator itu sebelum masuk
sebelum masuk kompres lagi itu sudah ini kan nanti masuk ke kompresor ya, harus superheat. Nah, ini komponen-komponennya dari valve-nya ya. Ada valve body, ada diafragma, ada needle and seat, ada spring, ada adjustment and packing gland, ada sensing valve and transmission tube. Tadi sensing valve itu yang ditempatkan di sisi evaporator superheat outlet ya. Mungkin ini aja saya tunjukkan proses mekanisme ininya ya. Ya, tadi intinya gini aja. Jadi di dalam valve itu ada diafragma, di mana dia akan mendapatkan inputan berupa valve pressure. Valve-nya di mana? Valve-nya ini, maksudnya valve itu ya. Jadi karena dia di dalam valve itu juga ada cairan juga. Dan cairannya mirip refrigeran karakteristiknya, atau bahkan hampir sama senyawanya, sehingga begitu temperatur si refrigeran keluaran dari evaporator itu tinggi karena superheat, maka dia mensensing atau menyensor temperatur sudah superheat. Maka logikanya di dalam valve ini refrigerannya mirip dengan refrigeran mirip dengan freon. Jadi liquid yang ada di dalam valve ini mirip jenis freonnya ya, mirip tapi bukan plug persis. Sehingga waktu dia mensensor nanti akan berikan respon, memberikan tekanan melalui transmission line. Ini transmission line-nya. Nah, transmission line akan membuka tutup dari diafragma valve-nya itu. Ya, sehingga bisa membuka nutup orifice-nya. Oke, ini komponennya nanti bisa Anda lihat sendiri, nanti saya jelaskan supaya kalau kata-kata kan ini ya. Nah, ini tadi ada diafragma, ada push rod, ada seat, dan ada needle. Ya. Oke ya, jadi kalau tekanan dari atau mungkin temperatur dari superheat evaporator itu kecil, maka dia diafragmanya tidak mendapatkan banyak gaya dari valve-nya itu, atau tidak mendapatkan gaya untuk mendorong diafragmanya ke bawah. Jadi dia karena di sini ada pegas, ya, ada spring, maka springnya mendorong needle-nya ini untuk lebih menutup ya. Jadi malah diafragmanya buka. Ini ada spring di sini. Spring itu ada gayanya ya, meskipun dipakai nggak dipakai, akhirnya dia bisa menekan ke atas. Nah, ini harus dilawan oleh tekanan dari kondensor, tekanan dari valve-nya tadi. Dan tekanan valve itu dari sensing dia merasakan temperatur keluaran dari evaporator ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebaliknya kalau temperatur dari keluaran evaporator itu superheatnya tinggi sekali atau lebih tinggi dari setting point, maka dia akan menekan diafragma ke bawah. Karena ini kan ada
bulbnya mengandung cairan, begitu cairannya dipanasi maka ada yang nguap. Nah, uapnya ini akan menekan ke bawah. Uap cairan bulb akan menekan ke bawah sehingga nanti si needle-nya akan turun ke bawah sehingga lebih terbuka kan ininya, orifice-nya ini ya. Karena lebih buka maka si refrigeran akan banyak mengalir, tetapi pressure drop-nya akan turun ya. Karena kan orifice semakin buka banyak, maka dia menurunkan penurunan tekanan gitu ya. Jadi ya. Nah, ini secara detail seperti ini. Jadi ada spring. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Oke. Jadi sekali lagi ada spring yang melawan gaya dari bulb. Ini kan maksudnya gaya akibat liquid bulb ini dipanasi sehingga dia pressure-nya naik, dia akan menekan diafragma ya. Nah, untuk TXP ada external equalizer, ada yang internal ya. Terus masangnya seperti ini. Masangnya, kalau Anda pasang bulbnya tidak seenaknya, bisa di atas atau mungkin agak menyudut di bawah ya. Kalau suction line atau pipa menuju pipa menuju evaporator kecil, maka dia lebih kecil dari 3/4, maka dia harus di atas. Tapi kalau lebih besar, bisa juga pakai thermal block located 45 degree below horizontal ya. Ini ada juga solid state ya. Mungkin ada pertanyaan? Jadi itu tadi ya, mungkin nanti akan saya share ya. Saya share di chat room. Bentar. Permisi Pak, Ya, mau nanya sedikit. Yang tadi masang apa? Yang di line-nya itu kenapa kok satunya di atas, satunya di bawah? Apa cuma pertimbangan diameter suction-nya jadi aja atau ada alasan lain Pak? oke. Jadi ya itu, oke, pertanyaan bagus itu. Jadi ya sebentar saya ini kan tadi maksudnya saya akan beri ada PowerPoint-nya dulu ya. Tapi dalam bentuk PDF sama aja. Di chat room ya, jadi Anda bisa buka chat room. Nah tadi pertanyaannya seperti itu, oke, itu memang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ini tadi Mas ya. Ini ya. Iya Pak. Kenapa ini di atas? Kenapa? Karena ini hasil expertnya mereka ya. Jadi experience, bahkan mungkin ada beberapa eksperimen. Mereka melihat jika suction line-nya atau pipanya lebih kecil dari 3/4, maka lebih efektif kalau ditaruh di atas bulbnya. Bulb itu ini tadi ya. Jadi ini bulb ya. Ini adalah bulb ya. Kenapa? Karena memang di dalam bulb itu ada liquidnya ya. Jadi ada beberapa model bulb ya, ada yang liquid, ada yang gas ya. Tapi kebanyakan liquid ya di bulb itu. Coba saya carikan ini ya, ada nggak gambarnya? Oh nggak ada ya.
Oke, kita kembali lagi sini ya. Nah, jadi benar Anda pertanyaan menarik ya. Ini tadi karena liquidnya itu kan mesti ke bawah kan, maka dia lebih enak posisinya gini sehingga meyakinkan liquidnya kena dengan surface-nya sehingga sensor temperaturnya sudah sesuai. Beda dengan ini. Kalau dia 3/4, nah ini ingat ya, ini logam ya, tempat bukan tali biasa ini logam yang ngikatnya ini logam. Jadi tetap ada konduksi. Nah ini kalau posisi ini saya kurang tahu kenapa dia miring 90, miring 100 berapa ya, 90 tambah 45 tambah 45. 135, Pak. Itu tadi ya. Ini memang based on experience ya, dari experience. Oke. Permisi Pak Ari, Ya. izin bertanya Pak. Terkait thermal bulb ini Pak, kan tadi kan dipasang di di pipa yang dari evaporator, yang mengisi evaporator. Nah, itu kenapa kok kalau misal saya baca itu fluida yang ada di sensing bulbnya itu kok bisa sampai superheated ya Pak ya? Padahal kalau misal dari evaporator apa sumbernya itu. Nah, evaporator kan kalau misal dari basicnya kan cuma sampai saturated heat aja Pak. Saturated vapor, nggak sampai superheated. Baru superheated pas dia kena kompresor itu. Kenapa kok fluida yang ada di sensing bulb itu kok bisa jadi superheated Pak? Nah itu pertanyaan saya. Itu kalau evaporator siklus ideal, siklus refrigeration ideal itu memang dia masih saturated vapor, tapi kalau siklus realnya keluaran evaporator harus superheat. Jadi masuk ke kompresor harus menjamin gas semuanya. Kalau masih ada cairan, itu akan berakibat jelek terhadap kompresornya gitu. Ya. Jadi memang kalau cara real itu keluaran evaporator harus superheat gitu. Nah, kemudian kalau liquid ini istilah gini, charge di thermal bulb ini macam-macam, ada yang liquid, ada yang gas semua, itu juga ada. Jadi kalau gas semua berarti kan ini perubahan tekanan mengikuti temperatur kan, seiring karena PVNR T gas ideal kan gitu ya. Jadi nanti akan kita berikan ini setelah ini aja pen color. Jadi ini ya. Ini ya. Jadi kita fokusnya sini. Nah, isi di dalam bulb ini macam-macam, ada liquid, ada yang liquid gas, ada yang gas ya. Kalau gas semuanya di dalam tabung ini juga ada, tapi tentunya begitu dia mendapatkan panas, maka tekanan di dalam bulb ini akan naik, sehingga akan naik tekanan, maka transmission line ini kan naik, maka dia mendorong membran ini ke bawah, ya, membran yang ada di dalam valve-nya itu. Ya. Tapi kalau dia berisi liquid tidak penuh memang, tidak semuanya full liquid, mesti mungkin 3/4-nya itu liquid ya. Nah, sehingga apa? Sehingga karena saya bilang tadi bahwa komposisi ya, zatnya itu mirip dengan refrigeran. Sehingga apa? Sehingga begitu dia kena temperatur superheat, sisi refrigeran kan sudah superheat, maka dia
di dalam bulb ini akan nguap, ya, akan ada sebagian menjadi uap. Nah, karena di sini closed system, ya, di dalam bulb ini closed system, maka begitu berubah fase dari sebagiannya dari cair atau campuran ke uap, maka tekanannya akan naik drastis, ya kan itu ya. Ingat ya, jadi kalau di dalam termostat tidak salah ya. Kalau close system ya, bisa punya liquid misalkan, kemudian saya panasi liquidnya, saya kasih panas, maka dia sebagian akan menguapkan. Nah, uapnya ini kan dia punya volume spesifik besar dibandingkan liquid, hampir 1000 kalinya ya, atau 500 lebih ya. Saya anggap aja 1000 kali, berarti kan dia begitu dia berubah fase dari liquid ke fase vapor, maka dia butuh volume yang gedenya 1000 kalinya. Nah, padahal di sini volume tetap itu aja kan. Nah, sehingga karena volumenya kecil dibandingkan sesuai dengan ininya ya, supaya tekanannya tetap, karena volumenya kecil dibandingkan expansionnya dia, maka dia akan meningkat secara drastis kan itu ya, tekanan di dalam sisi gas atau vapornya, sehingga nanti memberikan tekanan pada transmission. Ini transmission ini kayak pipa biasa ya, ini menekan ke tadi apa namanya membrannya gitu. Nah, itu kok isinya di sebagian liquid, sehingga proses buka tutup dari katupnya atau dari sisi orifice-nya akan terjamin gitu ya. Ada pertanyaan Mas? Lagi? Oke ya. Nah, nanti coba nanti cari PR-nya, cari ini ya, bentuk valve dan prinsip kerjanya yang lebih mendekati yang kita bahas sekarang ini ya. Gitu. Oke ya. Mantap ya. Sudah 8 menit. Saya share absennya ya, silakan Anda absennya. Bentar. Udah di-download anunya, apa PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Sekarang Udah, Pak. kita coba Anda absen mumpung belum telat. Sebenarnya sampai jam 4 ya. Mau ambil belum sholat. Oke, Anda tugas saja. Absen, antaranya apa ya? Pendinginnya. Nah, ini anak memang praktikum ya. Mungkin tadi saya sebenarnya mau ke kampus ya. Tapi di tengah jalan akhirnya saya online. Nah, expansion device. Jadi nanti kalau di minggu depan ya insya Allah. Karena gini, kalau kita online terus ini nggak bisa nyantol nanti karena nggak lihat barangnya ya. Kalau Anda lihat barangnya langsung dan bisa kita running, lebih enak nantinya gitu. Kalau gini saya menerangkan karena lebih aplikatif ya, jadi agak repot kalau emang nggak ada bentuknya atau bendanya atau mungkin cara kerjanya ya. Kelihatan semua ya ininya ya. Halo, kelihatan? Pak. Oke, gitu. Nanti saya usahakan share petunjuk praktikum ya. Tapi
Anda baca dulu petunjuk praktikumnya sambil kita jalan. Ini kan tadi katup ekspansi sebagian, nanti ada beberapa katup ekspansi. Tadi kan masih TXP ya. Nanti ada AXP, Automatic Expansion Valve. Automatic berarti dia menjaga tekanan di evaporator tetap. Kalau tadi kan termostatik menjaga superheat tetap, temperatur superheat tetap. Berarti nanti tekanannya bisa beda-beda di evaporator ya. Load, misalkan loadnya rendah, beban rendah, maka tekanannya akan berkurang. Gitu. Tekanannya akan turun di evaporator. Ya. Meskipun temperatur superheatnya akan naik, konstan. Jadi gini, sih kan mungkin bayang atau mungkin di kelas sih lo enak ya. Bentar. Saya gambarkan pH lagi. Pokoknya kita nggak bosan-bosan pH ya, pH diagram atau TS lah, tapi enakan pH. Ya, gitu ya. Nah, gini ya. Nah, maksud saya yang tadi katup termostatik itu menjaga ini delta superheat ini tetap ini saya kasih. Ini kan titik sebelum masuk kompresor, ini kan kompresor. Nah, inilah deltanya ini tetap ya. Derajat superheatnya tetap. Itu TXP. Tapi kalau AXP, P-nya ini yang tetap. P-nya ini tetap automatic expansion valve P dari evaporator tetap. Nah, untuk TXP ini bisa aja karena derajatnya dijaga tetap, ya deltanya dijaga tetap. Berarti suatu saat dia tekanannya rendah, gitu ya. Suatu saat tekanan dari evaporator tinggi. Nah, nggak masalah. Yang penting delta temperatur di sisi superheat itu konstan. Itu thermostatic expansion valve. Itu yang dia jaga. Kan dia yang menyensor valve itu kan menyensor temperatur kan, tidak menyensor pressure. Beda sama AXP. AXP yang disensor adalah tekanan. Jadi tekanan dari sisi evaporator itu berapa? Nah, dia akan menyensor sisi keluarannya, sehingga dia akan ini. Mungkin sudah absen semua? Belum saya ini. Ada masalah dengan absennya kira-kira? Halo? Coba saya cek ya. Sudah bisa, Pak. Seperti ini sekarang yang masuk berapa? Ada dua yang belum absen ya, tapi nggak masuk ya. Yang Muhammad Anas Tawakal sama Javier Sahdan Purwaka. Javier nggak masuk emang ya? Coba Anda tanya ya. Kalau saya lihat di sini memang jumlahnya 19 ya. Sesuai dengan absennya. Jadi sudah di sini 19 berarti kurang absen hari ini. Iya. Di sini 19. Oh, sama saya berarti 18. Berarti kurang satu ya. Kurang satu ini yang belum absen. Siapa ya? Oke, ya tolong lihat yang masuk siapa aja nanti yang belum absen. Yang jelas Javier tadi nggak ada sama Muhammad Anas Tawakal. Muhammad Anas tadi nggak ada. Javier kalau ini ada. Saya lihat di partisipan Muhammad Anas ada di partisipan. Ada ya? Iya. Ada gangguan dia mungkin ya? Atau gimana? Bisa jadi, Pak. Anas, coba Anas mana dia? Muhammad Anas. Partisipan ada ya Muhammad Anas. Oh iya Anas Tawakal. Oh iya dia kok gak keluar ininya mungkin gangguan. Iya. Oke, saya absenkan aja Bapak. Yang penting jelas ada. Saya absenkan Muhammad Anas Tawakal. Oke, hadir. Oke. Stop share lagi. Ini ngantuk. Jadi
kita masuk ke ini lagi ya. Jadi saya bilang AXP ya. Tadi kan TXP ya. Nah, saya serahkan sekilas tentang AXP aja dulu. Lagi TXP tok iki sih. Bentar. Ini ada semua dengan Anda baca sendiri ya. Nanti saya kalau bingung nanti kita diskusikan. Nah, ini juga jenis TXP tapi external equalizer. Ini tujuannya untuk evaporator yang punya pipa evaporator kapasitas besar ya. Itu ada namanya external equalizer. Kenapa? Karena tadi kondisi yang disensing oleh valve itu kan keluaran evaporator dengan asumsi tekanan inlet evaporator dan outlet itu hampir sama, ya kan? Sehingga oh berarti temperatur segini sudah superheat, ya karena tekanannya hampir sama inlet sama outlet evaporator, tekanan jenuh maksud saya. Nah, tetapi kalau evaporatornya itu besar, berarti kan dia punya pressure drop yang tinggi, ya. Sehingga kalau sensingnya hanya temperatur aja, bisa jadi tidak valid karena yang disensor memang itu temperaturnya tinggi, atau mungkin pada saat disensor temperaturnya rendah, berarti belum superheat. Padahal sudah superheat karena tekanannya sudah turun. Jadi saya gambar lagi pH ya. Ini poin penting ya. Jadi ini ya, tadi yang disensor kan ini ya. Jadi suhu di sini, suhu dari ini, dan menjaga termostatik itu menjaga supaya delta T di superheat konstan. Nah, dengan asumsi tekanan inlet dan tekanan outlet evaporator sama, sehingga dia memang saat temperaturnya saat sekian berarti sudah superheat. Tapi ini kurang menceng ya, sebentar, ini harusnya menceng gini, karena kalau nggak menceng ini salah nih, kurang menceng kayak TS diagram nanti kalau yang nggak menceng. Nah, ini ya, ini kan menceng ini, sehingga nanti kalau dia tekanannya rendah, misalnya di sini, berarti kan sebenarnya juga sudah superheat meskipun temperaturnya lebih rendah dari temperatur kondisi tekanan evaporator tinggi, gitu, paham ya? Kalau gini misalkan karena ada delta P, maka dari inlet ke outlet itu turun gini. Nah, ternyata yang disensor itu misalkan di daerah sini, di daerah temperatur tertentu. Nah, itu lebih rendah daripada pada saat normal capacity, normal load ya. Di mana misalkan di sini disensor, temperaturnya ini sudah 15 derajat Celcius. Oh, berarti sudah delta T-nya sudah sesuai. Misal delta T-nya 10 derajat ya. Tekanan jenuhnya 5 misalkan, saya ngawur aja. Tekanan jenuhnya 5, delta T-nya itu 10, berarti kan 15 keluaran yang disensing 15. Nah, itu dengan asumsi inlet dan outlet evaporator itu sama, tekanannya nggak terlalu banyak berubah. Tapi kalau ada pressure drop yang besar, maka nanti bisa juga yang disensing itu, ini 10 derajat delta T-nya ini sudah 10 derajat, tapi 10 derajat dari pada tekanan sama dengan inlet, berarti dia seakan-akan gini yang disensing. Nah, jadi 10 derajat sini, dia menganggapnya, ini sudah cocok, wis nggak usah sesuai setting, berarti nggak perlu buka atau nutup lagi. Padahal kalau dia mensensor 15 derajat pada tekanan yang jauh lebih rendah, tentunya dia lebih superheat lagi aktualnya, paham ya? Sehingga harus ada namanya external equalizer line. Nah, ini memang kita butuh ini ya, butuh di kelas ya untuk bisa lebih enak, dan barangnya kelihatan kalau di sini mungkin kurang bisa memahami. Mungkin ada pertanyaan untuk kasus AXP. Nah, AXP itu menjaga tekanannya, ini TXP menjaga superheat. Nah, ini ada external equalizer. Kita masih di TXP. Tapi nanti kita juga bicara AXP ya. Ada balance port, ada
dual port ya. Jadi tadi sudah kita tunjukkan ya. Terus ada solid state, ini expansion pakai kontrol, pakai motor, pakai motor ya, motor apa namanya, servo ya. Nah ini kita bicara automatic expansion valve ya, langsung saya jelaskan aja. Intinya adalah menjaga constant pressure pada evaporator. Jadi tekanan pada evaporator dijaga tetap, mulutnya berubah-ubah, tekanan evaporator akan dijaga tetap, gitu ya. Nah ini gimana ya ini? Dia tetap ada membran juga, di mana ini ada spring. Nah, kalau tadi kan springnya dari bawah, kalau ini springnya dari atas. Kemudian tekanan evaporator itu melawan tekanan spring. Jadi ini yang dari bawah ini tekanan evaporator, yang atas ini tekanan spring. Sehingga kalau tekanan evaporator turun, maka springan tetap, maka dia cenderung turun gini. Tapi kalau tekanan evaporator naik, maka dia bisa naik ininya, membrannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa lihat di sini. Kalau dia naik, tekanan spring turun, dia naik, maka cenderung needle valve ini ke atas dan orifice akan tertutup lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga flow dari refrigeran akan sedikit dan pressure-nya akan turun, pressure drop-nya turun. Ya. Jadi dia menyesuaikan. Pressure drop-nya akan turun, pressure drop-nya akan naik, pressure akan naik sehingga tekanan di evaporator turun lagi. Tadi kan gini, tadi kan tekanan di evaporator itu kan meningkat sehingga tekanan evaporator mampu melawan tekanan bekas sehingga membrannya ke atas. Nah, saat membran ke atas kan tekanan spring ke bawah ya, tekanan spring ke bawah tidak mampu melawan dari tekanan dari evaporator yang di sisi membran bawah. Nah ini sehingga menutup. Nah saat menutup, pressure drop-nya akan semakin tinggi karena delta P makin tinggi, maka tekanan di evaporator turun turun lagi gitu. Tadi awalnya naik akan turun. Juga ini kayak ngontrol tekanan ya. Fungsi dari needle valve ini untuk mengontrol tekanan di evaporator. Ya. Baliknya kalau tekanan evaporator rendah, tekanan rendah, maka springnya akan mampu menekan ke bawah, maka dia akan membuka lebih lebar. Karena membuka lebih lebar, maka delta P-nya atau pressure drop-nya akan semakin kecil. Karena pressure drop semakin kecil, maka tekanan di evaporator akan naik lagi, gitu ya. Jadi ya boleh gambar ya. Jadi gitu ya. Coba nanti Anda bisa kita diskusi. Sudah saya berikan ininya ya. Gimana bentuknya ini? Jadi tekanan evaporator itu yang di sini ya, dia sebagai sensingnya ya. Jadi tekanan di sini akan menekan membran. Dengan di atas itu spring. Ini saling melawan. Beda dengan dengan TSV tadi, termostatic expansion valve, beda ya. Yang capillary tube itu enggak terlalu sulit karena berdasarkan pipa kalau makin panjang maka pressure drop-nya akan semakin tinggi. Nah, tapi dia fix ya. Kalau capillary tube tidak bisa terlalu banyak perubahan beban dari pendinginan karena dia memang didesain untuk fix, karena pipa kapiler misalnya panjang 2 meter, 3 meter tergantung kapasitas dari pendinginannya. Kalau Anda bongkar kulkas Anda pasti ada pipa kapiler di situ panjangnya bisa 3 meter. Nah, kecil pipa kecil tapi panjang 3 meter. Itu sudah disetting, diset segitu. Karena apa? Karena kan kulkas Anda atau lemari es Anda kan ada di dalam ruangan, ada di dalam rumah atau di kos-kosan Anda. Beda misalnya kulkas Anda taruh di lapangan, maka tidak mungkin dia pakai pipa kapiler, karena pipa kapiler kan nggak bisa memanjang memendek sendiri, kan nggak bisa. Jadi lebih banyak ke katup ekspansi tadi, entah itu TXP atau AXP ya, jadi gitu. Pipa kapiler sangat terbatas penggunanya, hanya untuk perubahan beban pendinginan yang relatif tidak besar atau relatif konstan. Tapi kita pakai capillary tube. Ya, mungkin itu dulu. Ambil untuk minggu depan, insya Allah kita bisa ketemu ya di kelas ya. Langsung ke lab aja mungkin nanti. Ya, baik. Sudah absen semua ya. Tadi Mas Anas ini
Oke. Mungkin Anda masih bingung ya, kawan, karena kita belum langsung melihat barang gitu ya. Gitu. Baik, kalau gitu saya akhiri ya, karena ngantuk sore ya, jam 4 sudah, nanti belum asar. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak saya tutup. Mas Sultan oke ya? Yang lain? Mungkin. Oke, Pak. Oke. Nanti kalau belum jelas nanti kita diskusi minggu depan soal kita offline ya. Dengan harapan tidak ada kebijakan lain dari ITS. Sebenarnya minggu ini sudah offline kan ya? Kalau Ya. masih online, Pak. Masih online. Masih online, Pak. Oh, berarti saya ini ya, salah. Sampai tanggal 25, Pak. Tanggal 25 itu hari apa? Jumat, Pak. Besok ya. Oh, seminggu ini ya. Jadi salah minggu depan kita oke ya untuk offline ya. Oke, terima kasih. Yuk, memang kalau online nggak bisa sesuai. Mantap. Saya yakin ada beberapa yang tidur ini, cuman nggak tahu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi, Mas Yosef, Alvin, Anggito. Nanti saya belum saya nilai short assignment-nya nanti saya nilai ya. Jadi kemarin juga sudah saya nilai tugas-tugasnya, cuman mungkin Anda belum terlalu ampere atau belum terlalu paham apa yang saya tanyakan. Tidak hanya based on video ya, maksudnya berapa jenis sistem pendingin yang ada di luar atau diaplikasikannya. Memang di video hanya vapor compression, cuman harusnya ada absorption juga, ada yang lain gitu ya. Jadi pertanyaannya harus dibaca dulu, cermat gitu ya. Kalau memang di videonya hanya satu sistem, tapi dalam pertanyaan itu tidak hanya vapor compression, tapi juga bisa absorption dan lain-lain ya. Oke, nggak apa-apa. Itu masih awal-awal nanti. Saya based on ini ya, tugas-tugas Anda, nanti kita ujian, mungkin UTS-nya dari presentasi Anda, dari hasil praktikum, itu lebih enak, lebih dialek ya, lebih dialogis ya, gitu. Daripada saya kasih tes tulis, nanti tulisan aja yang dari karakter Anda, tim Anda seperti apa, kan nggak ketok ya. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.